konseling individual ini juga ada azas-azasnya, azas kerahasiaan. Terus sama keterbukaan. Kalau azas kerahasiaan, ibu yang merahasiakan cerita kamu. Jadi gini, kalau misalnya kamu cerita nih sama ibu akan mendengar, memahami. Kalau kamu butuh pendapat, ibu kasih pendapat. Tergantung dari kamunya mau gimana. Oke, tergantung kamu. Terus keterbukaan, kamu mau nggak terbuka sama ibu, itu tergantung kamu. Nah, gimana nanti kita mau ngomong ataupun membahas sesuatu, itu nanti tergantung kamu. Kalau misalnya kita terbuka dalam konser individual ini, kita lebih enak ngomongnya. Terus misalnya kalau ada masalah apa, kamu butuh pendapat apa, kamu bisa cerita sama ibu. Oke, teman-teman. Terus selama konseling individual ini, kita ada waktu nih, biasanya 25 menit, tergantung dari kitanya mau coba siap atau enggak. Oke? Tujuan dari ibu buat ini karena kemarin itu kan Putra Mona belum siap nih buat masuk individual tentang terkait kehadiran. Ibu mau tahu juga, aku mau tahu nih kenapa kamu kan kemarin kita kan lagi membahas tentang kehadiran. Ibu mau kasih motivasi belajar nih. Kenapa nih alasan kamu kemarin nggak mau menceritakan apa tuh kenapanya kamu alasan kamu nggak sekolah? Mama kerjanya apa tadi? Jualan apa? Di mana? Oh ya, yang buah-buahan itu ya, Mbak Urja tuh. Oh, kamu sering bantu mama jualan? Yang sebelah mana nih, kanan, kiri? Lapangan. Oh ya, kiri ya. Iya ya. Nanti mama itu buahnya kayak mana tuh? Dari orang atau kayak mana? Oh, beli dulu baru dijualin kembali. Berarti nggak tentu ya kalau misal pendapatan dari situ, ya kan? Terus kamu kalau udah tahu kayak gitu, orang tua kamu ada solusi nggak? Oke. Berarti kamu dari hal yang itu ada berpengaruh nggak sama yang lain? Kamu di rumah kayak mana? Misalnya kamu jadi kakak, kamu bantu nggak orang tua kamu? Selain itu apa lagi? Kamu rekomendasi nggak? Jam berapa? Jam 7. Lama juga ya, itu yang kamu bilang kemarin. Jadi yang kamu ingin ceritakan apa? Permasalahan tentang ini kan kita bahas tentang kehadiran. Nah, yang mau kamu ceritakan apa nih? Mungkin kamu butuh solusi ataupun kamu cukup didengar sama ibu. Kamu kayak mana? Kamu butuh solusi atau cukup didengar ibu? Saya cukup didengar saja. Soalnya saya cuma bisa itu, ataupun kamu ada ibu saya minta solusi gitu. Itu kayak mana? Solusi dari apa nih? Supaya rajin sekolah. Kamu ada niatan nggak? Kalau misalkan kamu orang tua kamu kan nggak cukup ekonominya nggak, misalnya kamu mau jualan gitu, ada? Jualannya itu kan bawa ke sekolah.
Iya, ada. Misalnya nih inisiatif kan, kan orang tua kamu nggak ada nih, nggak bisa kurang lah dalam ekonominya, kan? Kamu mau nih solusinya, mau jualan misalnya tahu goreng atau kan banyak tuh, kamu ada pik? Oh nggak ada, orang tua kamu ada? Ibu? Oh di rumah, misalnya kamu apa nih? Misalnya bilang sama mama, mama, kakak mau jualan, saya mau bantu mama juga itu. Ada loh yang kakak-kakak atau siapa namanya ya, kelas 71 tujuh tiga, dia tuh bantu bawa nih jualan gitu di sekolah. Kalau kamu ini, aku bisa koordinasi sama ibu nih, sama ibu Sarda bisa, sama ibu Sri bisa, sama ibu Rohani juga bisa. Kamu mau nggak ada inisiatif nih mau jualan? Misalnya kan orang tua kamu nih, kan nggak saatnya ada sih inisiatif kan dari ibu. Kalau misalnya kamu memang nggak cukup, kamu boleh bilang nih sama ibu Sarda atau ibu Sri mau jualan. Kamu ada inisiatif? Gimana? Aku nggak sampai jam berapa? Iya, ngapain? Beli buah. Terus yang masak gimana? Oh, ada nenek. Berarti nenek yang masak. Kamu tinggal di mana? Ingkuk. Daerah Ingkuknya di mana tuh? Masuk lorong. Oh ya ya ya, ya. Berarti daerah situ ya. Iya, iya. Kan kalau misalnya ada apa-apa kan, kalau misalnya kan kamu badannya nggak cukup, terus sekolah pun kalau misalnya kamu banyak apa kan nggak boleh juga, gitu kan. Kamu boleh bilang sama aku kalau ini awalnya boleh kelas, saya bilang sama kamu nggak, saya bisa kayak ini bilang pak saya banyak kali apa, kamu merasa gitu banyak apa gitu, kamu boleh bilang karena apa saya nggak ada duit. Jadi bapak kan tahu misalnya aku kamu si ini nggak ada duit orang tuanya, jadi ngerti keadaan kamu itu, pernah cerita. Oh berarti cukup diam gitu ya. Hmm, berarti gini aja, kalau misalnya raya kamu baru tahu nih, kalau misalnya ada hari raya kamu bisa apa tuh udah ada kayak kita bilang peringatan, berarti kalau misalnya disuruh ayah kita ngerjain terus, kan kayak itu udah pedoman ya, kita jalan terus. Misalnya aku disuruh jalan terus, jangan lawan-lawan, berarti hari minggu ini ada jumpa sama ayah. Terus Nokia bukan? Nah, ya. Kamu pak minta izin sama orang tua, sama mama atau sama ayah? Diterima? Nggak dibolehin? Oh, nggak pas sama orang rumah. Di rumah kamu siapa-siapa aja ya? Tinggal satu rumah. Ada berapa di mama? Oh, di rumah kamu tuh rame. Itu udah kerja semua atau gimana? Ada.
situ ada berapa yang udah kawin di rumah itu, di rumah kamu? Itu yang mempoi. Berarti di situ 2 kakak ya? Atau 3? 3. Oh iya 3. Berarti nenek sendiri doang. Ini ada anaknya, oh ya, yang belum kawin ya. Berarti kamu ada si mana-mana? Dari rumah sekolah sama kawan dari sini itu dipukul di dalam atau di luar? Di dalam. Pernah ini sama kawan. Iya. Di dalam kawan sama ayah. Enggak, sama abang. Jadi rumah. Kan kau di sini gitu ya. Sama kawan ada di beda sedikit udah kalau anak orang tua membela orang tua kan ya. Enggak sih tuh. Enggak sih. Kita nggak tahu ya seseorang kayak mana kan. Tapi kalau misalnya ibu itu tahu mungkin enggak. Kalau bilang apa yang ibu enggak. Tuh kita kan beda memang ada yang orang tua kan, tapi apapun yang terjadi berarti apapun yang terjadi memang betul, tapi kamu harus kuat. Oke, kuat. Ada apa-apa bilang sama ibu kamu. Misalnya ibu, saya bu ini misalkan ibu Rami mau juga bisa jumpa sama ibu, mau curhat ya ibu kamu boleh. Ibu kan sama ibu Rami yang pegang kelas dari kelas 1 sama 6. Jadi kalau misalnya kamu boleh curhat sama ibu Rami karena bentar lagi mau ada lagi di sini ya. Jadi gimana kesimpulan hari ini, kamu apa nih yang kamu tanggapi dari ibu ataupun apa nih wawasan kamu yang terbuka? Misalnya nih dari ibu yang bilang apa yang kamu bisa kamu ambil pelajaran? Wah, itu kamu harus kuat ya, apalagi kamu harus kuat ya. Terus kamu harus jadi banggain orang tua. Kamu berarti harus merubah ekonomi orang tua karena kamu selesai. Jadi ini loh keturunan yang bisa nih bantu ayah dalam ekonomi, bisa menjadi orang yang tua ya. Ubah berarti apapun yang terjadi di kehidupan kamu, jadi kamu bisa ya udah gitu. Kamu harus kuat, jadi kamu harus jadi orang yang bisa membanggakan orang tua. Jadi kalau misalnya kamu hemat-hemat aja, misalnya 10 besok ada itu berarti kamu hemat aja ya, biar kamu kalau udah alfa, misalnya kalau alfa yang kurang yang ada tahu takutnya nanti orang tua kamu marah kamu sama kenapa ini alfa kan, padahal ekonominya yang nggak cukup tapi kita juga yang kena ya kan. Jadi kamu harus jadi orang yang sukses gitu. Oke, bisa ekonomi orang tua kamu pun nggak mentok. Misalnya gini, wawasan kita orang tua kita buruh sama penjual, kita harus meningkat setidaknya jadi guru. Kamu bisa tanya kamu jadi apa? Kamu usaha apa? Berarti kamu mau sampai SMA ke kuliah, sekolah atau sampai kuliah? Apa ini sampai kuliah? Berarti kalau udah kuliah keinginan kamu udah bisa lagi bro. Karena kan banyak nih beasiswa kurang mampu, kamu bisa. Yang penting keinginan kamu. Kamu ada keinginan? Ada. Kalau misalnya ada apapun yang cerita yang kamu bilang sama ibu, semua ibu akan merasakan. Tapi kalau ada apa-apa nanti kamu boleh cerita sama ibu. Oke? So, kamu gak sanggup lagi nih menanggung beban kamu, misalkan kamu boleh cerita sama ibu ya. Oke, karena ini sesinya sudah selesai.
Kalau misalnya kamu mau curhat lagi nanti, kita bisa atur waktu. Misalnya kita mau konseling atau ibu saya mau curhat lagi ibu apa gitu, nanti kita bisa bicarakan kembali. Oke, Putra? Setuju? Oke, udah ngerti kan? Gimana? Oke, buat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.